Halo teman-teman, ketemu saya lagi, Bagus Mayus. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang motor klasik lagi. Motor ini adalah motor dari Honda. Tapi di video kali ini saya tidak akan membahas tentang spesifikasi atau sejarah dari motor ini, karena motor ini pastinya sudah banyak sekali yang sudah mereview atau mengulas tentang motor ini. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang yang lain tentang motor ini, yaitu tentang biaya restorasi yang saya lakukan di motor ini, dan juga plus minus spare part yang saya pakai untuk merestorasi motor ini. Oke teman-teman, gak usah lama-lama, mari kita bahas motornya sekarang. Jadi ini adalah motor yang saya bahas kali ini teman-teman. Ini adalah Honda Astrea Star tahun keluaran 87. Ini adalah motor yang sudah lama saya miliki, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dengan kemarin saya belinya dengan harga 1.400.000 dalam kondisi yang cukup buruk. Jadi banyak spare part yang pecah, karatan, dan tidak lengkap. Dan selama 2 tahun ini sudah saya lakukan restorasi selama beberapa tahap, dan saya restorasi ini kebanyakan menggunakan spare part imitasi teman-teman. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan membahas tentang motor klasik ini, tentang biaya restorasi dan plus minus dari spare part yang saya pakai. Untuk yang pertama, di bagian depan ini ada batok lampu. Nah, batok lampu depan ini kemarin saya ganti teman-teman. Jadi ini bukan orinya, tetapi imitasi. Dulu kemarin saya beli harganya sekitar 70.000. Belinya di toko teman-teman, toko spare part motor, tapi imitasi, bukan orinya, karena orinya itu mahal biasanya. Dan untuk pemasangan ini nggak terlalu ribet, tapi pada waktu sudah diaplikasikan di motor ini, ternyata ini ada yang janggal. Nah, seperti ini teman. Nah, ini seharusnya ini kan tidak rapi, seharusnya nggak seperti ini. Jadi antara lampu dan batoknya itu nggak ada pemisahan gini. Ini kan kayak ada yang berlebih. Nah, ini minusnya teman. Kalau kalian beli spare part imitasi. Dan juga kata orang-orang ini kan, kalau batok lampu depan dari Star atau Prima kan katanya sama. Nah, ini nggak tahu ini emang punyanya Prima atau punyanya Star atau sama saja. Tetapi kalau imitasi memang seperti ini, jadi nggak rapi teman-teman. Jadi ini batok lampu yang saya beli baru teman-teman. Nah, terus di sini kayak ada titik-titik teman. Nah, saya rasa kalau yang asli itu nggak ada kayak titik-titik ini. Kemudian yang kedua yaitu di holder sebelah kiri teman-teman. Nah, ini holdernya imitasi juga. Kemarin saya beli dengan harga sekitar 45.000. Ini sama juga dengan holdernya Honda Grand. Kalau ini nggak ada minusnya teman. Hampir sama kayak yang baru, kayak yang ori. Kemudian yang ketiga itu ranjang depan atau ranjang dudukan plat nomor. Ini kemarin saya beli baru juga, tapi imitasi teman-teman. Kemarin saya beli ini dengan harga 60.000 di toko spare part. Nah, sebenarnya murah, tapi kondisinya teman-teman bisa kalian lihat selama pemakaian ternyata chrome-nya nggak bagus. Nah, sudah mulai ada karatannya.
Padahal sudah, kalau saya kena hujan, kena air itu sudah saya lap-lap, sudah saya keringkan, tapi ya tetap masih ada karatannya. Jadi chrome-nya ini nggak bagus. Kemudian juga minusnya, nah ininya itu kurang kuat teman-teman. Beda dengan yang ori. Orinya itu kuat banget. Ini sudah kuat sih. Tapi kalau kita pasangkan atau kasih barang yang agak besar, itu kita masih khawatir jatuh karena kekuatan untuk menjepitnya itu nggak terlalu bagus, nggak terlalu kuat dengan yang aslinya. Kemudian yang keempat itu ada di slideboard depan. Nah, slideboard depan ini saya beli baru juga teman-teman, dan kondisinya bukan ori tapi imitasi. Nah, ini kemarin saya beli harganya sekitar 60.000 juga di toko spare part. Kalau slideboard depan ini kayaknya nggak ada minusnya teman. Jadi masih tergolong aman dah, nggak ada minusnya. Kemudian di handgrip atau karet handgrip, karet pegangan motor atau setir atau gas, ini saya beli baru. Ini sama dengan punyanya Honda Grand. Ini kondisinya imitasi teman, bukan ori, tetapi masih enak digunakan, masih nyaman seperti aslinya. Kemudian di deck depan ini, deck putih ini juga saya beli baru. Kondisinya bukan ori, tetap imitasi. Kemarin saya beli ini dengan harga 150. Agak mahal juga sih ini. Soalnya kemarin saya coba dicek di online, itu harganya bisa 80.000 sampai 120. Nah, dan juga deck putih ini bagus, warnanya bagus juga seperti kayak aslinya, tetapi ada minusnya teman-teman. Nah, ada minusnya, dan juga kita kadang itu bingung tentang perbedaan dari deck putih ini punyanya Honda Prima dan Honda Star. Katanya sih sama, tetapi ini waktu saya beli itu bautnya teman-teman, nah bisa kalian lihat bautnya itu nggak pas. Jadi kemarin waktu pemasangan itu, jadi kita bolongin lagi, kita buatkan lubang untuk baut ini, karena kalau baut aslinya itu nggak pas gitu teman. Jadi ini minusnya kalau kita beli deck imitasi. Kemudian di jok, di karet jok ini, jok dudukan ini bahannya imitasi juga teman. Ini pada waktu saya beli motor ini joknya itu hancur teman, jadi nggak ada sponnya, cuma ada lembarannya aja, jadi nggak ada sponnya. Terus juga karetnya juga bolong-bolong. Akhirnya kemarin saya belikan baru. Ini kemarin saya beli di tukang jok, itu harganya 80.000 full satu set, jadi langsung PNP aja. Dan bahannya lumayan bagus, nggak merembes. Kemudian lagi pada kateng kas tutup rantai, ini saya beli juga imitasi juga teman. Ini saya beli di online karena kalau kita cari di toko itu agak susah teman, adanya di online. Dan kemarin saya beli kateng kas ini dengan harga 150, dan plus minusnya mungkin agak sulit juga teman, soalnya kan ini kan bukan aslinya, jadi waktu kita pasang itu harus menyesuaikan bentuk dari armnya. Jadi ada lubangnya seperti ini. Nah, lubangnya ini enggak sesuai, ini harus dilubangi lagi. Terus harus dibengkok-bengkokkan. Kalau nggak dibengkok-bengkokkan gitu, enggak, nanti bunyi teman, rantainya itu bakal bunyi, enggak. Jadi enggak langsung PNP, langsung terpasang dengan rapi gitu, nggak bisa kayak gitu.
Kemudian juga yang saya ganti ini adalah pedal dari Persneleng. Nah, pedal Persneleng ini kemarin saya beli dengan harga 30.000 dalam kondisi imitasi, juga belinya di toko. Ini sama juga dengan punyanya Honda Grand atau Honda Prima. Nah, murah, tetapi ya gitu kualitas dari chrome-nya itu jelek teman. Jadi ini selama pemakaian sudah banyak karatannya. Murah tapi minusnya cepat karatan. Juga ini pada post step teman-teman, ini post step belakang dan post step depan. Karet post step depan ini saya beli baru, ininya sama dengan punyanya Grand. Nggak ada minusnya sih, cuma bahannya apa ya, beda lah dengan yang orinya. Tetapi untuk bentuknya sih hampir sama seperti ini. Dan ini karet depan post stepnya ini saya beli di toko dengan harga 30.000, dan karet post step yang belakang ini saya beli dengan harga 25.000 satu set kanan kiri. Kemudian juga pada knalpot teman-teman. Knalpot ini bukan orinya tetapi imitasi, dan masih bingung juga saya dengan bentuk knalpotnya, karena knalpotnya itu agak besar teman-teman. Jadi diameter dari ini itu lebih besar dari aslinya. Katanya sih ini punyanya Prima, tapi pernah saya lihat di Prima itu kecil juga. Jadi katanya juga sama juga, Prima sama Star itu sama bentuknya, diameternya juga sama, besarnya itu sama, tapi ini imitasi. Nah, imitasi ini bentuknya agak besaran. Modelnya itu kayak hampir sama dengan Honda Karisma, karena Honda Karisma aja kan juga seperti ini juga. Dan minusnya dari knalpot imitasi ini dari bahan, terus diameter besarnya itu beda, dan juga saya ini sudah habis 2 kali pemakaian dari knalpot ini. Karena yang pertama dulu saya beli, saya pakai itu tiba-tiba jarak berapa minggu itu saringan dari knalpot yang ada di dalam ini lepas teman, dan akhirnya pada waktu dibuat jalan itu terkena goncangan itu bunyi kelontang gitu, dan akhirnya saya belikan baru. Dan kemudian yang terakhir itu ada di roda depan dan roda belakang. Nah, untuk velgnya ini saya memakai velg imitasi juga teman-teman, dan bekas bukan baru. Ini velgnya kemarin saya beli dengan harga 50.000 satu aja. Kalau depan belakang sekitar 100.000 imitasi dan bekas teman, tapi kondisinya masih bagus teman, chrome-nya masih bagus. Kemudian kemarin saya pasang dengan ruji. Nah, rujinya ini saya pakai punyanya Yamaha teman, jadi bukan miliknya Aspira atau Honda. Ini saya pakai punyanya Yamaha karena saya memang lebih suka punya Yamaha, dan biaya dari pemasangan ruji dari velg ini depan belakang sekitar 150. Itu sudah termasuk rujinya teman-teman. Dan kayaknya itu aja teman-teman tentang yang saya restorasi dari motor ini selama bertahap. Jadi ini belum finish motor ini masih banyak yang harus direstorasi lagi, seperti body teman. Bodinya ini kan ini kan body cat lama, ini sudah agak ini agak jelek. Nah, ini mau saya restorasi lagi. Kemudian juga ini di emblem ini itu sudah jelek. Nah,
ini orinya tapi sudah jelek, jadi mau saya ganti dengan baru walau imitasi. Kemudian juga di dek depan ini kan ada lubang. Ini sebenarnya harusnya ada logo juga, ada emblem. Ini kemarin sudah saya belikan imitasi juga dengan harga 35.000, belinya di online. Untuk yang lain, planger ini teman. Plangernya ini aslinya warna chrome teman. Warna chrome, tetapi pada waktu saya beli itu sudah cat-catan, sudah cat warna hitam dan juga nggak ada karetnya. Saya rasa di sini ada karetnya. Dan kemarin saya beli harganya 20.000 di online. Mau saya pasang, tetapi saya harus hilangkan catnya dulu. Dan ini untuk spionnya, ini spionnya ori teman. Spionnya ini ori, tetapi ada minusnya, sebelah kanan itu pecah. Ini kemarin saya beli di teman saya itu dengan harga 50.000. Jadi kalau orinya itu di sini teman, di sini tuh ada tulisan Honda. Ini orinya. Dan untuk lampu-lampu seperti lampu ini lampu sen. Ini pecah teman. Nah ini harusnya diganti, tapi belum saya ganti. Dan lampu belakangnya juga pecah. Ini sudah pakai lem-leman. Ini harusnya diganti, tapi belum saya ganti. Jadi motor ini memang saya restorasi selama beberapa tahap. Jadi nggak langsung semua. Karena lumayan lah biayanya, walaupun memakai spare part imitasi, tetapi ya lumayan juga kalau di restorasi semua. Apalagi kalau kita pakai spare part yang ori, wah bisa jutaan lebih. Jadi itu saja teman-teman tentang pembahasan biaya restorasi dan plus minus dari spare part yang saya pakai untuk restorasi motor ini. Untuk video berikutnya bakal saya akan videokan tentang spare part yang mau saya pakai untuk di motor ini teman. Jadi tonton terus videonya. Yang belum subscribe dulu teman-teman, biar kalian tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih sudah menonton.